Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Ahmad Muzaki dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 392202050022. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen data dari mata kuliah Sistem Basis Data yang diampu oleh dosen Bu Anik Sri Wahyuni, Eskom Mkom. Nah, manajemen data sendiri berarti adalah bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pemakai. Penggunaan DASD sendiri adalah medium file master yang baik. Penggunaan lain yang terpopuler adalah sebagai medium penyimpanan sementara untuk menampung data semi terproses. Nah, kegiatan manajemen data mencakup kumpulan data, yaitu data yang diperlukan, dikumpulkan, dan dicatat dalam status formulir yang disebut dokumen sumber atau source dokumen yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Lalu integritas dan pengujian, yaitu data tersebut diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasinya berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada penyimpanan, yaitu data disimpan pada suatu medium seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Lalu ada kegiatan pemeliharaan, yaitu data baru ditambahkan, data yang ada diubah, dan data yang tidak lagi diperlukan dihapus agar daya tetap mutakhir. Lalu ada keamanan, yaitu data yang dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Selanjutnya ada organisasi, data yang disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Lalu ada pengambilan, yaitu data tersedia bagi pemakai. Nah, selanjutnya ada hubungan penyimpanan sekunder dan pemrosesan. Terdapat dua cara utama untuk mengolah data, yaitu pengolahan batch dan pengolahan online. Pengolahan batch mencakup pengumpulan transaksi dan pemrosesan semuanya sekaligus dalam batch. Pengolahan online mencakup pengolahan transaksi satu persatu, kadang saat terjadinya transaksi. Yang pertama, pengolahan batch. Tujuan dari sistem ini adalah memperbaiki file master. Persediaan, piutang, dan analisis perjualan. Perusahaan biasanya memperbarui file batch mereka secara harian yang disebut siklus harian. Selanjutnya ada pengolahan online. Pengolahan online dikembangkan untuk mengatasi masalah file yang ketinggalan zaman. Terobosan teknologi yang memungkinkan pengolahan online adalah penyimpanan piringan magnetik. Selanjutnya ada sistem real time, yaitu adalah sistem yang mengendalikan sistem fisik. Sistem ini mengharuskan komputer berespon cepat pada sistem fisik. Nah, sistem real time adalah bentuk khusus dari sistem online. Sistem online menyediakan sumber daya konseptual tersebut dengan menggunakan sumber daya konseptual untuk menentukan operasi dari sistem fisik. Komputer berespon cepat pada status sistem fisik. Sistem real time adalah bentuk khusus dari sistem online. Sistem online menyediakan sumber daya konseptual tersebut menggunakan sumber daya konseptual untuk menentukan operasi dari sistem fisik. Lalu di sini adalah era sebelum database ya. Era sebelum database. Nah, era penggunaan komputer yang ada sebelum konsep database dengan pengulangan data atau data redundancy, ketergantungan data atau data dependency, dan kepemilikan data yang tersebar atau diffused of ownership. Nah, penggunaan data. Saat sistem pengolahan data dirancang, file data diinput yang diperlukan oleh sistem tersebut diciptakan tanpa mempertimbangkan bagaimana data tersebut mempengaruhi sistem lain. Mungkin banyak atau bahkan seluruh data dalam satu file baru
setelah terdapat dalam file yang sudah ada, hasilnya adalah pengulangan data atau duplikasi. Ketiga, ada ketergantungan data. Ketergantungan data mengacu pada penggabungan yang erat antara spesifikasi data dan program komputer. Karakteristik data, panjang file, panjang catatan, dan lain-lain dikodekan ke dalam tiap program yang mengakses data tersebut. Nah, kebangkitan era database. Organisasi logis atau logical organization menginteraksikan data dari beberapa lokasi fisik yang berbeda dan merupakan cara pemakai melihat data. Organisasi fisik atau physical organization sebaliknya merupakan cara komputer melihat data-data sebagai file yang terpisah. Nah, tugas spesialis informasi adalah menyediakan organisasi logis yang diperlukan oleh pemakai dalam kendala dari organisasi fisik. Lalu ada integritas logis dalam satu file. Dua pendekatan memungkinkan catatan-catatan pada satu file dipilih berdasarkan karakteristiknya daripada berdasarkan kuncinya. Pendekatan ini disebut interfered file dan linked list. Keduanya membutuhkan DASD. Nah, linked list yang tadi sudah disebutkan ya, adalah suatu file tersendiri, yaitu salesperson link ditambahkan pada tiap catatan dalam file master. File master wiraniaga. Nah, file tersebut berisi link atau pointer yang menghubungkan semua catatan dari setiap wiraniaga. File yang berisi link file tersebut adalah disebut link list. Integritas logis antara beberapa file. Link digunakan untuk saling menghubungkan catatan-catatan dalam satu file dengan catatan-catatan yang berhubungan dengan secara logis di file-file lain. Sistem GE ini dimulai yaitu Integrated Data Store dan merupakan langkah maju pertama menuju satu database terintegrasi dari beberapa file. Nah, konsep database sendiri berarti suatu koleksi komputer yang terintegrasi, diorganisasikan dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali. Integritas logis dari catatan-catatan dalam banyak file ini disebut konsep database. Jadi konsep database ini adalah integritas logis dari catatan-catatan yang banyak di file ya. Lalu tujuan utama konsep dari konsep database adalah meminimumkan pengulangan dan mencapai independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program yang memproses data. Lalu ada struktur database. Hubungan explicit. Satu pendekatan untuk menetapkan hubungan explicit adalah antara catatan-catatan dari beberapa file adalah dengan menyusun catatan-catatan tersebut dalam suatu hierarki. Ini disebut struktur hierarki. Satu catatan yang memiliki anak catatan disebut parent dan anak catatan itu disebut children. Hubungan implicit yaitu hubungan yang dapat dinyatakan secara tidak langsung dari catatan data yang telah ada. Data dalam database relasional adalah dalam bentuk tabel-tabel yang disebut flat file. Nah, flat file sendiri berarti suatu penyusunan data dua dimensi dalam kolom-kolom dan baris-baris. Lalu ada perangkat lunak database. Perangkat lunak yang menetapkan dan memelihara integritas logis antar file baik explicit maupun disebut sistem manajemen database. Menciptakan database, menentukan kebutuhan data. Definisi dari kebutuhan data adalah langkah kunci mencapai CBES. Nama yang diberikan untuk deskripsi dari semua data perusahaan adalah model data perusahaan. Lalu menggunakan database. Query adalah permintaan informasi dari database. Dan query language adalah bahasa khusus yang user friendly yang memungkinkan komputer menjawab query. Lalu selanjutnya suatu model DBMS. Manager database adalah elemen paling penting karena menangani permintaan data para pemakai. Query language dan DBML adalah bagian dari manager database. Lalu ada pengelola database. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama,
yaitu perencanaan database, penerapan database, operasi database, dan keamanan database. Selanjutnya poinnya itu adalah menempatkan database dan DBMS dalam perspektif keuntungan DBMS. Poin pertama adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengintegrasikan data dari beberapa file, mengambil data dan informasi secara tepat, lalu meningkatkan keamanan. Terus kerugian DBMS yaitu memperoleh perangkat lunak yang mahal, lalu memperoleh konfigurasi perangkat keras yang besar, memperkerjakan dan mempertahankan staf DBA, lalu perancangan basis data secara fisik, ada volume data dan analisis penggunaan. Lalu perancangan medan yaitu memilih data, terus tipe pengodan dan teknik kompresi, mengendalikan integritas data, dan menangani data yang hilang. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.